Hai guys, pernah dengar Stovia? Sekolah keren yang jadi tempat lahirnya para pejuang bangsa. Tempat ini tuh ibarat Hogwarts-nya para dokter pribumi di zaman kolonial loh. Yuk kita throwback ke masa lalu buat lihat gimana sejarahnya. Di akhir abad ke-19, Hindia Belanda tuh kacau banget. Penyakit di mana-mana, dokter minim. Nah, pemerintah kolonial akhirnya mikir, kita butuh dokter nih. Dan boom, lahirlah sekolah dokter pribumi, yaitu Stovia. Itu singkatan dari School to Upleading Van Indies Artsen, alias Sekolah Dokter Hindia. Dibentuk tahun 1851, awalnya cuma buat nyiapin tenaga medis biar nggak perlu dokter dari Belanda. Karena mahal. Tapi siapa sangka malah jadi tempat lahirnya para pemimpin pergerakan nasional. Hai guys, jadi ruangan ini merupakan asrama bagi para pelajar Stovia. Tahun 1902, Stovia punya asrama sendiri loh. Mirip sama boarding school kalau di zaman sekarang. Tapi versi dokter. Sekolah dokter rasa asrama militer. Murid Stovia nggak bisa santai guys. Mereka harus tinggal di asrama, bangun pagi-pagi, dan disiplin banget. Bahkan mereka harus pakai seragam khusus dan nggak boleh keluar sembarangan loh. Kamu tahu nggak sih kalau di sekolah ini tuh ujiannya super sulit. Syarat masuknya apalagi? Ketat banget. Kamu juga harus bisa bahasa Belanda dan punya nilai bagus. Stovia ini terkenal dengan ujian yang gila sulitnya. Sampai-sampai banyak murid yang gak lulus dan harus mengulang di beberapa tahun. Makanya lulusan Stovia ini tuh dikit banget deh dibanding dengan jumlah pendaftarnya. Katanya murid Stovia sering berutang ke warung. Emang benar? Karena kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga sederhana. Banyak murid yang hidup pas-pasan. Katanya warung dekat asrama sering jadi bank buat mereka ngutang makanan. Dokter gratisan untuk pribumi. Jadi gini guys, lulusan Stovia ini punya utang ke pemerintah kolonial. Kenapa ya? Karena mereka harus kerja sebagai dokter pemerintah selama 10 tahun sebelum boleh buka praktik sendiri. Tapi, sisi positifnya, banyak dokter lulusan Stovia ini yang akhirnya melayani rakyat kecil dengan gratis. Banyak muridnya yang pindah jurusan. Enggak semua lulusan Stovia ini jadi dokter loh. Beberapa malah banting setir ke dunia politik dan pendidikan. Seperti Ki Hajar Dewantara yang akhirnya lebih terkenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia.
Stovia tuh bukan sekedar tempat kuliah, tapi tempat munculnya ide-ide gila yang bikin Belanda pusing. Siapa aja sih jebolan Stovia yang jadi pahlawan? Pertama, Dr. Sutomo, pendiri utama Budi Utomo, organisasi pertama yang nyulut semangat kebangsaan. Kedua, Cipto Mangunkusumo, salah satu tokoh syarikat Islam yang sering ngegas lawan kolonial. Dan yang ketiga, Ki Hajar Dewantara, lulusan Stovia yang banting setir jadi bapak pendidikan nasional. Bayang gak sih, anak-anak Stovia tuh kayak Avengers-nya Indonesia. Stovia dan Gerakan Kebangkitan Nasional. Jadi, kenapa Stovia itu penting banget? Karena disinilah mulai muncul rasa ayo lawan Belanda. Para mahasiswa sering ngumpul, diskusi, dan nyusun strategi pakai kode-kode rahasia buat ngobrol soal pergerakan biar gak ketahuan mata-mata Belanda. Karena sering bikin Belanda ketar-ketir. Banyak murid Stovia yang dipantau oleh intel kolonial. Puncaknya pada tahun 1908, lahirnya Budi Utomo.